Om Swastiastu, hari ini saya senang sekali bisa bersama-sama dengan Dokter Niluh Nyoman Budayanti, spesialis klinis mikrobiologi yang mendalami tentang virus. Nah, ini sehubungan dengan merebaknya kasus virus corona yang membuat masyarakat kita menjadi cemas, menjadi stres, kadang bisa menyebabkan menjadi panik. Kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari beliau. Ibu dokter, kira-kira bagaimana sih gejala-gejala orang yang terinfeksi oleh virus corona, Bu Dokter? Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau orang terinfeksi virus corona, gejalanya hampir sama seperti influenza yang lain. Karena dia masuk dalam kelompok penyakit influenza-like illness atau penyakit seperti influenza. Yang bisa membedakan dari pemeriksaan like-nya Pak. Apakah betul itu disebabkan oleh virus corona atau virus influenza lainnya? Virus corona mempunyai kemampuan untuk menginfeksi sel yang ada di tubuh kita. Dan kebetulan selnya itu banyak ada di permukaan, di mukosa-mukosa kita. Nah, itu yang menyebabkan virus itu bisa masuk, karena virus nggak bisa hidup kalau nggak di tengah sel, Pak. Dia bisa masuk ke tengah sel, dan dia berkembang biak, dia menimbulkan penyakit. Kalau kita ada gejala influenza-like illness seperti pilek, batuk, demam, sebaiknya tinggal di rumah karena kita berpotensi untuk menyebarkan virus tersebut. Salah satu dari virus corona yang kita takuti Pak, karena dia penyebaran human to human, orang ke orang, sangat cepat Pak. Ya sangat cepat. Di awal virus corona ini berdasarkan penelitian memang disinyalir berasal dari binatang. Tetapi sekarang yang kita takutkan adalah human to human-nya Pak. Jadi setelah kita merawat binatang, ingat cuci tangan, bersihkan sekitar. Karena virus corona ini sangat mudah mati dengan alkohol, dengan sabun desinfektan yang biasa, atau dengan pemutih mudah sekali mati Pak. Kalau salaman mungkin kita harus lihat bahwa virus ini menyebar melalui percikan batuk kita, yang kita kenal istilah medisnya dari droplet. Iya, makanya kita harus pakai, yang sakit harus pakai masker. Kemudian begitu dia terpercik, dia akan tinggal di permukaan. Nah, kemungkinan orang sakit di tangannya, mungkin dia batuk, nutup, pegang, dan dia ada di tangannya. Nah, kalau ini bersalaman dengan kita, maka virusnya berpindah ke kita. Kemudian kita gosok mata atau pegang mulut, pegang hidung, kita akan terinfeksi Pak. Jadi sebetulnya coba kita balik kepada kearifan Bali. Kan kita punya salam begini yang Om Swastiastu. Kenapa tidak mulai sekarang kita biasakan itu? Om Swastiastu memang dari dulu budaya kita, dan juga di saat sekarang sangat penting untuk menghindari kontak. Betul, Bu. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita sampai terinfeksi oleh virus ini. Apa yang harus kita lakukan ini, Dok? Iya, jadi virus ini, Pak, infeksi virus sangat tergantung dari daya tahan tubuh. Virus corona belum ada obatnya. Apapun dibilang bisa pakai segala macam, tetapi kenyataan secara ilmiah belum ada obatnya Pak. Beda dengan beberapa virus yang sudah ada obatnya. Jadi sistem imun sangat memegang peranan penting untuk melawan virus ini. Kita akan melawan virus itu Pak saat pertama kali dia masuk, kita terinfeksi. Nah, jadi hindari hal-hal yang menyebabkan menurunnya sistem imun kita. Jangan panik, jangan stres, karena stres akan menurunkan daya tahan tubuh. Betul. Kedua adalah mulailah terapkan perilaku hidup bersih sehat, seperti kita harus rajin mencuci tangan karena kita tidak tahu di tangan kita ada apa. Kemudian makan makanan yang sehat, jangan fast food tapi fresh food. Dan jangan begadang karena akan menurunkan sistem imun. Jadi kalau tidak penting begadang, ya jangan begadang, rajin berolahraga. Jadi sebetulnya pola hidup sehat dan bersih itu yang harus kita terapkan Pak. Masker hanya kita perlukan wajib pada orang yang sakit Pak, dan orang yang merawat tersangka atau kemungkinan sakit. Jadi kalau Anda flu, keluarganya dia merawat keluarganya, silahkan pakai masker. Gitu. Atau tenaga kesehatan di rumah sakit, dia harus pakai masker untuk melindungi dirinya. Tapi kalau kita sehari-hari mungkin tidak terlalu penting. Dan lagi untuk corona Pak, tidak ada satu intervensi yang akan utama. Ini merupakan kombinasi. Pakai masker iya, cuci tangan iya, pola hidup bersih iya. Sampai saat ini obat-obat herbal belum terbukti mempunyai obat antivirus Pak, tetapi sudah terbukti memiliki hebat meningkatkan sistem imun. Jadi mungkin kita harus balik kepada kearifan lokal, mencoba mencari
jamu atau jahe atau apa yang biasa kita orang-orang tua kita sudah dari dulu menerapkan itu akan membantu meningkatkan sistem imun kita. Jadi kita sudah berbincang-bincang tadi tentang gejalanya seperti apa, proses penularan penyakitnya seperti apa, dan yang terpenting adalah bagaimana cara-cara kita supaya terhindar dari serangan virus corona ini. Yang penting mari kita jaga Bali sehat dengan meningkatkan imunitas kita melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.